Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga belajar, berjumpa lagi di channel PKBM Peduli Ilmu bersama Kak Ayu. Pada video kali ini kita akan belajar tentang strategi penjualan. Bagaimana strategi penjualan? Nah, produk kerajinan memiliki nilai jualnya tersendiri jika dibandingkan dengan jenis produk lainnya melalui proses yang melibatkan keterampilan dan juga kreativitas. Produk kerajinan lebih digandrungi oleh beberapa kalangan masyarakat karena nilai estetika dan fungsi praktis yang dimilikinya. Namun, tidak sedikit pemilik bisnis produk kerajinan yang kesusahan dalam menjual produk yang dimilikinya, padahal peminat yang dimiliki banyak. Oleh karena itu, menyusun strategi penjualan ini penting dilakukan oleh pemilik bisnis tersebut untuk dapat menjual sekaligus agar mampu bertahan dalam persaingan dengan kompetitor. Hingga saat ini banyak UMKM di Indonesia dalam bidang kerajinan yang hanya menjual produknya di pasar domestik saja. Padahal produk kerajinan yang dihasilkan oleh pelaku bisnis di Indonesia tidak kalah saing dengan kompetitor dari pasar internasional loh. Jadi kita memerlukan strategi penjualan agar peminatnya itu banyak. Strategi penjualan yang pertama itu kita menentukan target pasar. Proses penentuan target pasar adalah penting bagi setiap bisnis agar bisnis dapat menghasilkan profit sesuai harapan. Nah, maksud dari target pasar ini, produk yang kita jual itu cocoknya di kalangan perkotaan atau pedesaan, atau juga di kalangan umur bayi, atau anak-anak, atau remaja, atau ibu-ibu. Nah, kita penting untuk menentukan target pasar terlebih dahulu sebelum produk kita itu dipasarkan. Yang kedua, memahami dan menonjolkan produk. Banyak pelaku bisnis lain yang mungkin memiliki produk kerajinan yang serupa dengan produk yang kamu jual. Persaingan adalah hal yang wajar terjadi dalam bisnis, apalagi ketika kalian dan kompetitor menjual barang yang mirip. Nah, kompetitor itu apa? Kompetitor itu pelaku bisnis yang lain. Oleh karena itu, perlu memahami aspek atau nilai produk yang menjadi pembeda dari produk kompetitor lain. Jadi, satu aspek inilah yang seharusnya jadi bahan untuk menonjolkan bisnis kamu nantinya. Nah, ini itu maksudnya kalian itu mempunyai produk terus juga mempunyai ciri khas dari produk itu tersebut. Misal kalian jualan mie ayam. Nah, kita itu harus mempunyai ciri khas. Mie ayam punya kamu itu rasanya manis, terus enak. Sedangkan kompetitor lain itu misal rasanya itu tergolong ke asin. Nah, kita harus mempunyai penonjolan dari bisnis kita. Ciri khas yang ada pada bisnis kita, produk kita. Yang ketiga, mengikuti pameran. Sebagai langkah awal dalam upaya penjualan produk kerajinan, kamu bisa mulai membangun brand awareness produk melalui keikutsertaan di pameran-pameran kerajinan. Anggap saja strategi ini adalah tahap pengenalan produk kepada masyarakat luas. Dengan begitu, calon pelanggan dapat secara langsung melihat bentuk dan mencoba fungsi dari produk kerajinan yang dijual. Nah, misal kita menjual kaligrafi, nah kita pajang aja di kegiatan pameran itu. Jadi pengunjung itu bisa melihat secara langsung produk yang kita jual. Nah, strategi ini juga untuk mengenalkan produk kita di masyarakat. Yang keempat, membuat media sosial. Melalui media sosial, kita bisa dengan leluasa membagikan foto dan deskripsi detail mengenai produk yang kita jual. Pelanggan dan calon pelanggan tentu akan lebih tertarik untuk
membeli jika dapat melihat barangnya dengan jelas. Apalagi untuk produk kerajinan yang dihasilkan melalui proses pembuatan oleh tangan manusia. Kita membuat media sosial nih, misal di Facebook, kita menjualnya. Kita memposting foto, terus kita dikasih caption kata-katanya, misal ini buatan tangan sendiri, terus menggunakan bahan yang alami, dijamin bagus gitu, tidak mudah luntur juga gitu. Misal kita jualan kaos ini di harga segini, terus bahannya juga bagus, adem, tidak nerawang, menyerap keringat. Nah, itu kita bisa lebih leluasa mendeskripsikan detail mengenai produk yang kita jual. Yang kelima, membuat website. Website adalah channel penjualan yang bisa menjadi opsi untuk dimiliki oleh pemilik bisnis produk kerajinan. Pasalnya, jika hanya mengandalkan channel media sosial, terdapat risiko penipuan yang dapat merugikan pelanggan seperti adanya oknum-oknum yang mengaku sebagai bisnis kita. Nah, kita bisa membuat website ini di e-commerce, terus di website. Nah, ini 6, berjualan di e-commerce. Strategi penjualan terakhir yang bisa dicoba adalah mulai berjualan di e-commerce. Upaya ini lebih mudah daripada untuk membuat website sendiri, bahkan lebih murah karena hanya perlu mendaftarkan akun di situs e-commerce tersebut. Contoh e-commerce ada Bukalapak, TikTok Shop, Shopee, atau Marketplace. Kita membuat akun e-commerce. Kalau ini yang kelima, membuat website, kita membuat website di Google. Kalau yang ini membuat media sosial, contohnya itu kita bisa membuat akun Facebook, terus kita bisa menjualnya di TikTok, terus kita bisa menjualnya di Instagram, kita mempromosikan produk kita. Nah, itu strategi penjualan yang dapat kita lakukan untuk memasarkan produk kita. Semoga apa yang tadi kita telah pelajari dapat dipahami oleh warga pelajar dan bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran pada video kali ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Kak Ayu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.